Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan masuki ibadah pada pagi hari ini, ibadah raya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah, memuji, bersorak-sorai, bersukacita di hadapan Tuhan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini banyak Bapak Ibu yang mungkin datang dengan penuh sukacita karena berkat kemurahan Tuhan melimpah di dalam hidup sepanjang bulan ini, ya, karena kita akan memasuki bulan Maret, mengakhiri bulan Maret. Dan mungkin Bapak Ibu pada pagi hari ini datang dengan penuh beban, ingin ketemu sama Tuhan, ingin melepaskan segala beban untuk kita bisa bertemu, minta tolong kepada Tuhan, ataupun juga ingin berdoa dengan segala masalah-masalah yang sedang digumulinya. Namun tidak ada masalah-masalah yang lain. Bapak Ibu yang ada di sini, yang ada di rumah dan mungkin di tempat-tempat lain, mari kita bersukacita bersama-sama pada pagi hari ini menghadap Tuhan dengan penuh kerinduan. Dia datang melawat kita, amin, puji Tuhan. Walaupun kita harus berjalan barangkali dengan segala masalah yang ada saat ini, walaupun kita ada dalam lembah kekelaman saat ini, tetapi ketahuilah bahwa rancangan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita, amin, puji Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, Dia yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya Yesus. Amin. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Angkat suaramu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan, Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh keluar dari dasar hati kita, dengan sepenuh hati kita semua nyanyikan. Walau ku harus berjalan. Amin. Arahkan hatimu menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Haleluya. Bagi hidupku, tiada sedetik pun Dia meninggalkan kita. Amin. Dia begitu setia. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Yesus Engkau,
Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus Engkau juru selamatku. Haleluya. Amin. Itulah janji yang menjadi kemenangan kita. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Lagi katakan dengan segenap hati, jemaat saja nyanyikan pujian ini. Yesus Engkau juru selamat. Amin. Amin. Engkau dengar pernyataan dari jemaat-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah yang menjadi juru selamat di dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita sembah Dia. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Engkau setia Tuhan. Engkau senantiasa menjadi perlindungan umat-Mu. Haleluya. Oh, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Besar setiamu, besar kasih-Mu, sungguh mulia. Engkaulah kekuatan kami, Engkau benteng hidup kami, Engkaulah menara yang kuat bagi hidup kami. Haleluya. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bersyukur memiliki Engkau. Haleluya. Yesus, Engkau Juru selamatku. Dalam janji-Mu inilah yang kami rasakan Tuhan. Kami Tuhan mendapat kemenangan dalam setiap janji-janji dalam firman-Mu Tuhan. Kan ku nyatakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa. Kami rindu datang untuk bertemu dengan Engkau. Kami rindu ketemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah umat-Mu ini boleh menyenangkan hati-Mu dengan puji-pujian yang akan kami naikkan sebentar kepadamu. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, kami boleh dilayakkan untuk mengagungkan dan meninggikan nama-Mu pagi hari ini. Sebab Engkau baik, kasih setia-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang memimpin hidup kami. Engkaulah yang menjadi penolong kami. Engkaulah yang menjadi kota benteng hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur akan memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Mereka boleh bersama kami memuliakan nama-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu Tuhan, kiranya mengurapi kami semua. Kiranya Tuhan yang akan hadir di tempat ini memenuhi ruangan ini, bahkan hati kami Tuhan dipenuhi dengan sukacita surgawi Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan bahwa kalaupun kita harus berjalan, kita tahu siapa yang memimpin hidup kita. Tuhan yang memimpin hidup kita. Hari-hari ini kita sedang belajar Yosua. Di kitab Yosua, dia yang memimpin perjalanan umat Israel. Dia yang senantiasa berjanji itu setia kepada nenek moyang leluhurnya, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Diberikannya tanah perjanjian untuk umatnya, diberikan kepada umat Israel, dan janji itu digenapi. Dan pagi hari ini juga, apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, persoalan apapun, percaya janji Tuhan ya dan amin. Karena kita tahu siapa yang memimpin hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, pujian yang cukup lama tetapi biarlah kita yakini. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hidupku, semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Lagi katakan, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Lagi dengan segenap hatiku, tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan semangat kita tahu bahwa pemimpin kita itu luar biasa, Tuhan Yesus yang kita sembah pada pagi hari ini. Amin. Dia punya rencana hidup dalam kita masing-masing secara sempurna. Hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Oh, nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Oh, nama Tuhan seperti tiang untuk bersandar. Orang
seperti bangunan yang teguh. Oh, nama Tuhan, yakini Bapak Ibu bahwa nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Amin. Katakan dengan iman, untuk bersandar. Orang benarkan lari kepadanya. Orang benarkan lari kepadanya. Lagi sekali. Oh, nama Tuhan. Haleluya. Amin. Aminkan pujian ini. Resapi kata-katanya. Haleluya, Dia yang menjadi kekuatan kita. Seperti tiang tuh bersandar, orang benarkan lari kepadanya. Orang benarkan lari kepadanya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Lagi, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua yang baik dipenuhi. Itulah janji Tuhan. Dan itu sampai sekarang tidak berubah. Apa yang baik, yang saudara dan saya harapkan dari Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan. Asalkan kita setia, asalkan kita menurut, asalkan kita mau mendengar apa yang diperintahkan melalui firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu tidak ragu lagi. Saudara dan saya jangan ragu-ragu mengiring Tuhan Yesus. Karena Dialah juru selamat. Karena Dialah yang memegang hidup kita. Mari kita tekadkan bulat, tekadkan hati kita secara bulat bahwa kita percaya bahwa kita tidak akan ragu lagi untuk mengiring Dia selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan karena Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Amin. 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 Kita tidak akan ragu lagi. Bersama dengan Dia kita bisa lakukan segala sesuatu karena Dia mulia dan agung. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Mantapkan hatimu menyembah dan memuji Tuhan bersorak-sorai. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan sorak-sorai pujian kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita tidak ragu karena Dia. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Dengan sepenuh kita
kita memuliakan nama Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Katakan, Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Lagi katakan, Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaan untuk Tuhan. Selamanya kita akan mengiring Dia. Hati kita percaya, walaupun kita tidak melihatnya, walaupun kadang jalannya tak terlihat, tetapi yakinlah, dengan hati kita percaya kepadanya, Dia akan memberikan firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita yakinkan, hati kita percaya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Katakan bersama-sama, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Selalu ku kita tahu bahwa rencana Tuhan sempurna. Kita mau katakan, kita nyatakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu,
namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Jemaat menyanyikan pujian ini. Mari dengarkan suaramu sendiri. Hatiku Haleluya. Sampai kedengaran di telingamu. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Hati kami percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lagi katakan, keluar dari dalam dasar hatiku percaya, hatiku percaya. Di akhir pujian ini nanti Ibu Ika berdoa. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, ku percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, selalu ku percaya. Haleluya Yesus. Sekali lagi dengan penuh iman, selalu ku percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, glory bagi-Mu, kami percaya janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa semua janji-Mu adalah ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami tak mengerti segala jalan-jalan-Mu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu memegang kehidupan kami, Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan, untuk kami dapat melangkah Tuhan di hari-hari ke depan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa segala apa yang telah Engkau janjikan akan selalu Engkau genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi ini, Engkau telah memberikan kami lagi Tuhan, kesempatan untuk kami berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan.
Dan tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Engkau akan urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau persiapkan tanah hati kami Tuhan untuk menerima segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami dapat mengerti dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau juga akan berkati hamba-Mu yang telah membawa kami dalam puji-pujian. Engkau pakai kehidupannya semakin hari semakin heran untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bersekutu dan beribadah bersama-sama. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, kalau ada di tempat ini Bapak Ibu yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, dan ada di tempat ini atau Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan berdoa bersama-sama. Bagi yang ada di tempat ini dapat berdiri. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Bapa, selamanya kami bersyukur kepadamu. Selamanya Engkau layak disembah dan ditinggikan karena segala kebaikan-Mu, karena Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi kami kasih setia yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami ada karena kemurahan-Mu. Secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang sudah memberikan kekuatan, Engkau yang menyertai, Engkau yang menuntun setiap langkah kehidupan mereka. Hari ini kami berdoa, biarlah kehidupan mereka dipenuhi oleh kasih Tuhan, dipenuhi oleh Roh-Mu, dipenuhi oleh firman-Mu, supaya hidup mereka adalah hidup yang dituntun oleh Engkau, melakukan firman-Mu. Dan hidup mereka menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkat kesehatan, kekuatan, sukacita dari Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan mereka. Tuntunlah mereka dalam segala yang dikerjakan, biar itu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan setiap pribadi, setiap keluarga di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan yang akan membawa mereka di dalam jalan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theophilus dari Parakan. Kami persilakan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita semua bersyukur pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan yang indah untuk kita beribadah datang ke bait-Nya untuk memuliakan dan memuji nama-Nya. Juga kita menerima bagian kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, juga berterima kasih kepada Gembala sidang di tempat ini yang memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk saya melayani firman Allah dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati, juga penyambutan dan hospitality yang sangat baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, dalam bulan Maret ini gereja kita GPDI memperingati 100 tahun datangnya aliran Pantekosta itu di bumi Indonesia, ya. Dan kita melihat ketika kita mengamati sejarah berdirinya GPDI tidak lepas dari bukan hanya peran tetapi karya Roh Kudus itu begitu nyata di dalam kehidupan hamba-hambanya dan anak-anaknya. Saudara bisa bilang amin? Amin, haleluya. Ya, dimulai dari Amerika Serikat, ya, di sebuah persekutuan, sebuah gereja, Bethel Temple, ya, di mana lawatan Roh Kudus saat itu begitu luar biasa, ya, dan ada orang-orang yang terpanggil untuk Indonesia, untuk datang ke Indonesia dan memenangkan jiwa-jiwa. Ya, kalau saya melihat video sejarah itu, ya Bapak Ibu, ibadah yang pertama, baptisan yang pertama, dan jiwa-jiwa yang dimenangkan itu kemudian dipanggil Tuhan untuk tersebar kemana-mana di seluruh wilayah tanah air. Dan akhirnya Tuhan pakai mereka semua untuk membangun gerejanya. Ya, GPDI ada di Indonesia, bahkan sampai usia seabad, bukan karena peran manusia saja semata-mata, tapi semuanya itu oleh karya Roh Kudus yang begitu nyata. Puji nama Tuhan, sesuai dengan ayat firman Tuhan dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 18 dan 19, saya memberi judul firman Allah pada pagi hari ini, Roh Tuhan ada padaku. Amin, Bapak Ibu. Coba katakan bersama-sama, Roh Tuhan ada padaku. Haleluya, ya. Itu adalah kenyataan karya kuasa Pantekosta di dalam hidup kita. Ayat ini berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudaraku, ketika Roh Tuhan datang dan tinggal di dalam pribadi Yesus, maka terjadilah karya Roh Kudus. Yesus berjalan memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa, membaptiskan, memulihkan kehidupan-kehidupan, ya, memenangkan setiap orang yang dijumpai, dan di mana-mana berdirilah kerajaan Allah itu didirikan, saudaraku. Ketika Roh Tuhan itu ada pada seorang yang bernama W.H. Ofler, ketika Roh Tuhan itu ada pada Groesbeck dan Van Claveren,
dan hamba-hamba Tuhan yang lain, maka di mana-mana karya Roh Kudus itu nyata kemanapun mereka pergi. Saya percaya ketika Roh Kudus, Roh Tuhan itu ada pada setiap pribadi jemaat El Shaddai di tempat ini, maka karya Roh Tuhan itu juga akan nyata dalam kehidupan setiap kita, pribadi, keluarga, maupun di dalam jemaat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita lihat sebuah janji Tuhan dalam kitab Hosea, pasal 6 ayat yang kedua. Tuhan berjanji, ya, dan janjinya itu pasti terjadi, pasti digenapi. Hosea 6 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Saudara, ini adalah janji firman Tuhan yang tertuju kepada gereja saat ini. Di dalam surat 2 Petrus dikatakan bahwa 1 hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia, bagi kita. Kalau begitu, sekarang kita hidup di tahun 2021. Ya, kita sudah masuk bulan yang ketiga, waktu begitu cepat, saudaraku. Maka 2 hari itu sudah lewat, ya, 2000 tahun itu sudah lewat. Dan sekarang kita sudah masuk hari yang ketiga. Saya coba menghitung 21 tahun itu dengan rumus 1 hari Allah sama dengan 1000 tahun manusia. 21 tahun itu saya coba hitung, ternyata kira-kira 30 menit lebih sedikit, saudara. Ya, perbandingannya seperti itu. Singkat sekali, ya, jadi kita hidup 21 tahun di hadapan Tuhan itu hanya setengah jam. Hanya lebih berapa? Sedikit. Berarti sekarang kita sudah masuk pada hari yang ketiga. Dan Tuhan janji, Dia akan menghidupkan kita. Yang percaya firman-Nya katakan amin. Saudaraku, dalam kata menghidupkan ada 3 kata yang tercakup maknanya. Yang pertama adalah kata restore, memulihkan, memugar, ya, membuat jadi lebih indah dan dimanfaatkan dengan luar biasa. Saya beri contoh, misalnya ada pabrik yang sudah mangkrak, ya, sudah kuno, sudah tidak dipakai lagi, ya. Saya melihat di arah Solo sana, ya, kemudian dipugar, direstor, dibangun kembali, diperindah, dipercantik, dan difungsikan sebagai objek wisata misalnya, ya. Dan orang bisa melihat, oh, zaman dulu orang bagaimana memproses gula untuk bisa dikonsumsi. Ya, ini artinya restorasi, dipulihkan, diperindah, dipugar. Tuhan juga akan merestorasi hidup kita, gerejanya. Bila Roh Tuhan ada pada kita, bukan hanya untuk memberi kuasa, tapi Dia juga akan memulihkan hidup kita. Yang percaya firman-Nya katakan amin. Yang kedua, Dia akan menghidupkan kembali, saudara. Ada kata revive. Kalau yang tadi restore, restorasi. Yang kedua kata revive, ya, membangkitkan. Karena yang sebelumnya sudah mati, sudah padam, sudah mati rohani, maka Tuhan pulihkan, Tuhan hidupkan kembali. Yang ketiga, kata raise up, ya, dibangun, ya, ditata, dibuat komposisi
dikreasi sehingga menjadi lebih indah. Supaya kita bisa hidup di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu, hidup di hadirat Tuhan, sebab manusia tidak suka hidup di hadapan Tuhan tadinya. Ya, karena hidup di hadapan Tuhan itu tidak bisa seenaknya, tidak bisa hidup dalam dosa, tidak bisa kembali ke hidup yang lama, tidak bisa berbisnis kotor. Ya, hidup di hadapan hadirat Tuhan untuk menikmati kuasa hadiratnya. Inilah saatnya kita kembali untuk mengalami janji Tuhan. Kita lihat sejak kapan Roh Kudus itu bekerja. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2, Roh Kudus itu sudah bekerja sejak penciptaan, saudaraku. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian dirusak oleh Lucifer, semuanya jadi kacau, semuanya jadi gelap gulita, jadi kelam kabut. Maka Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudaraku, dikatakan Roh Allah itu bergerak, bekerja, melayang di atas permukaan air. Ya. Air itu berbicara tentang bangsa-bangsa, tentang umat manusia. Saya percaya Roh Allah bekerja juga sampai saat ini untuk membangkitkan, menghidupkan kembali anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Kita akan melihat contoh yang pertama, Bapak Ibu. Saya beri judul Bangkit dari Kesuaman atau Kedinginan Rohani dan Kematian Rohani. Kita baca Kejadian 45 ayat 26 sampai 28. Ini peristiwa ketika anak-anak Yakub pulang kepada ayahnya, ya, membawa kabar gembira, saudaraku. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dia menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, ketika dilihatnya kereta yang dikirim Yusuf untuk menjemputnya, maka Bapak Ibu perhatikan, bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Saudara perhatikan, Yakub yang sudah dingin rohaninya, dingin hatinya. Kenapa, saudaraku? Karena dia sudah berkali-kali ditipu oleh anaknya. Ya. Dalam hidup Yakub digenapi hukum tabur tuai. Dia menipu, dia tertipu. Saudaraku, tapi bukan itu yang akan saya bahas. Ya. Seringkali kondisi kita anak-anak Tuhan sebagai gereja Tuhan, senyampang kita juga memperingati 100 tahun lawatan Tuhan di Indonesia, Roh Kudus sehingga lahirlah gereja GPDI. Seringkali kita seperti Yakub yang hatinya dingin, saudaraku. Dikasih firman Tuhan, mendengar janji Tuhan, mendengar perkataan Tuhan yang seperti apapun, kalau saya pakai bahasa Jawa, mendal, saudaraku. Kenapa? Karena hatinya dingin. Hatinya sudah suam. Hatinya sudah tidak bisa menerima karya Tuhan. Saudara, tapi apa yang terjadi ketika Yusuf titip pesan dan membawa kereta untuk menjemput ayahnya, saudaraku.
ini adalah bukti kasih. Ya. Yusuf itu menggambarkan Yesus kita, Tuhan Yesus. Dia mengirimkan firman-Nya, dia mengirimkan bukti kasih-Nya. Apa bukti kasih-Nya? Minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah, saudaraku. Dia mati di Kalvari. Dia berkorban dengan seluruh jiwa raganya, dengan seluruh tubuh jiwa rohnya. Dia korbankan di atas Kalvari. Saudara, itu adalah bukti kasih-Nya. Sehingga apa yang terjadi ketika Yakub mendengar pesan-pesan Yusuf dan bukti kasih, yaitu kereta itu, saudaraku. Bangkitlah Yakub, ya, dia bangkit kembali semangatnya. Dalam bahasa aslinya, spirit rohnya itu revive, saudaraku. Jelas sekali dikatakan, spirit of Jacob revive, saudara. Dan inilah yang harus terjadi pada gereja Tuhan pada hari yang ketiga. Amin, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya dan menyatakan firman-Nya, kita harus bangkit dari keterpurukan kita, dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Kita harus bangkit kembali roh kita seperti Yakub, saudaraku, dan dia bertindak untuk mengalami janji Tuhan, untuk membuktikan bahwa betul Yusuf masih hidup dan berita itu tidak bohong, saudaraku. Yang kedua, kita melihat bahwa ketika roh bekerja, kita harus bangkit dari kenyamanan dan kenikmatan hidup. Ini sebaliknya, ya, saudaraku. Ulangan 32 ayat 11 sampai 13, saya bacakan firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Saudara, kita melihat sebuah ilustrasi, ya, ketika anak-anak Raja Wali itu masih kecil, baru menetas, dia dipelihara di dalam sarang oleh induknya, ya, dibawakan makanan, dibawakan minuman. Tapi apa yang terjadi? Waktu demi waktu, anak-anak ini masih tetap ada di dalam sarang. Ya. Suatu saat induknya berpikir, kalau terus ada di dalam sarang, maka anak-anakku ini enggak akan bisa terbang, tidak akan bisa menghadapi dunia ini, kenyataan hidup, tidak akan bisa menjadi Raja Wali yang dewasa, Raja Wali yang mandiri. Maka, saudara, kalau saya boleh pakai bahasa bebasnya, induk Raja Wali ini bertindak yang tidak biasa. Betul, Bapak Ibu? Kalau biasanya dia ngelus-elus, dia menyayangi anak-anaknya, kali ini dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ya, apa artinya? Dia ngobrak-abrik sarangnya sendiri. Kok aneh ya? Sarangnya diobrak-abrik, ditendangi, kira-kira begitu. Ya, supaya anak-anak Raja Wali itu keluar, terpelanting. Kemudian instingnya, nalurinya, dia akan membuka sayapnya, mengepak, belajar terbang. Ada yang mau jatuh, ditolong oleh induknya. Ya, dia rela terbang rendah, saudaraku, untuk ngambil anaknya yang mau jatuh. Dilatih supaya bisa terbang. Amin, Bapak Ibu. Tuhan sedang membongkar sarang-sarang kita.
hari-hari ini dengan pandemi yang berkepanjangan. Sudah 1 tahun lewat, ya. Belum ada tanda-tanda kapan ya selesainya. Orang itu selalu bertanya, apakah bisa kembali seperti dulu semula? Ya, kita bisa normal kembali. Ya, contohnya kalau di gereja bisa ibadah rumah tangga misalnya. Kalau di Parakan namanya rayon. Ya, bisa duduk-duduk berdekatan. Belum, saudaraku. Ya. Dan banyak anak Tuhan yang juga terdampak dengan perekonomian, dengan mata pencaharian, dengan kesulitan-kesulitan secara jasmani, saudaraku. Ini adalah karya Tuhan. Tuhan izinkan kenyamanan kita diobrak-abrik, saudaraku. Sarang kita sepertinya digoyang bangkit. Tapi jangan takut, saudaraku. Kita dijanjikan akan berkendaraan di atas awan-awan. Kita akan meraih kemenangan. Kita akan bisa terbang, kita akan menikmati janji penyertaan Tuhan itu. Tidak kalah-kalahnya kesaksian, banyak saya dengar. Ya. Dan saya juga diberkati karena saya mengikuti siaran dari El Shaddai. Ya, kesaksian anak-anak Tuhan yang sungguh menguatkan, saudaraku. Di dalam bukit batu akan ada minyak dan madu. Di gunung batu yang keras akan mengalir minyak dan madu. Saudaraku, itu apa artinya? Tuhan akan menjanjikan pertolongan, kekuatan, kesehatan. Di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang seperti apapun. Saudaraku, Tuhan janji bagi yang mau bangkit, yang mau meninggalkan sarang, belajar terbang. Saudaraku, Tuhan tidak biarkan jatuh, tergeletak, tidak. Ya. Tapi Dia akan angkat tinggi, Dia akan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, saudaraku. Dan Tuhan akan pelihara dia menjadi raja wali yang dewasa dan dapat mengatasi setiap kesulitan hidup dan menjadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Saudaraku. Contoh yang ketiga, kita harus bangkit. Ketika Roh Kudus mengurapi kita, maka kita sebagai gereja Tuhan, kita harus bangkit, maju, berperang. Ketika yang lainnya, yang terbanyak malah mundur, saudaraku. Kita baca di dalam 2 Samuel 23, ini sebuah contoh yang indah. 2 Samuel 23 ayat 9 dan 10. Sesudah dia, Eleasar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia, Eliezer, apa saudara? Bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu, coba baca sama-sama, Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Kalau saya boleh pakai istilah Cina, ya, Mboceng Li, ya saudaraku. Rakyat ini enggak ikut perang, tadinya dia mundur, takut mundur, kalah, lemah. Ketika menang, wah melihat rampasan perangnya banyak, mereka datang lagi, saudaraku. Ya, ikut menjarah, ikut menikmati berkatnya. Saya percaya jemaat El Shaddai bukan tipe seperti rakyat yang dicontohkan ini. Ya. Tapi kita mau jadi seperti Eleasar. Amin, saudaraku. Eleasar artinya Tuhan itu penolongku. Hampir sama dengan Eliezer. Ya.
hampir sama. Tuhan itu penolongku. Ketika orang-orang lain mundur, takut, cemas, mereka pergi, saudaraku. Eliezer maju berperang. Dan dia bangkit, dia maju berperang sampai tangannya menjadi lesu, tangannya capek, saudara. Ketika tangannya capek, dia tidak berhenti, saudaraku. Dia tidak turunkan pedangnya, dia tetap melekat pada pedang itu. Pedang berbicara tentang firman Tuhan. Pedang roh adalah firman Tuhan. Jangan lepaskan firman Tuhan ketika kesulitan itu datang. Amin, Bapak Ibu. Tangan kita boleh lemah. Tangan itu berbicara pekerjaan, pelayanan, aktivitas kita. Kadang tangan kita melemah. Tapi jangan pernah lepaskan janji firman-Nya itu. Izinkan pedang roh itu tetap melekat pada tanganmu. Mewarnai perjuanganmu, mewarnai aktivitasmu. Dan Tuhan janji apa, saudaraku? Bukan menang tipis, saudaraku. Bukan asal menang. Tapi kemenangan yang besar Tuhan berikan kepada Eliezer, kepada anak-anak Tuhan El Shaddai yang selalu melekat pada janjinya, yang selalu melekat pada firman-Nya. Tuhan berikan great victory. Ya, saya di sini senang dengan tulisan victory in Jesus. Ya, ada di salah satu tempat ya di gereja ini. Dan tidak kebetulan kalau gembala kita almarhum Tuhan beri nama Victor ya. Saya percaya jemaat di sini juga semua akan mengalami kemenangan yang besar. Katakan amin, saudaraku. Ketika engkau menghadapi masalah, peperangan, saat orang lain pada mundur, pada lemah, bangkitlah, saudaraku. Bangkitlah, raih janji Tuhan, minta urapan Roh Kudus, supaya kita bangkit dan menang, menjadi pemenang, dan mendapat kemenangan yang besar. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan dengan pujian yang berkata, Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Mari kita dalam waktu yang singkat pagi hari ini merindukan lawatan Tuhan secara pribadi, melawat engkau. Ada mungkin tangan-tangan yang sedang lemah, kehidupan yang sedang lemah, rasanya mau menyerah. Tapi katakanlah, Roh Allah yang hidup, penuhiku. Haleluya. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup, penuhiku. Saya undang jemaat bangkit berdiri, sama-sama sembah Tuhan. Hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat
dipenuhi urapan baru, kebesaran kuasa-Mu. Katakan roh Allah yang hidup, roh Allah yang hidup penuhiku. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Inilah doa permohonan kita pagi hari ini. Haleluya. Urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku. Curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari sembah Dia, mari hampiri Dia, mari kita lindu lawatannya. Roh Kudus akan terjadi pagi hari ini, melawati setiap hati kita, menggenapi firman-Nya, menggenapi janji-Nya di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan, lawatan-Mu terjadi dalam hidup kami. Haleluya, glory, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
biarlah ini menjadi doa kita. Hidup kita menggenapi firman-Nya, dan tanda-tanda ajaib Tuhan mau nyatakan supaya kemuliaan-Nya nyata dikembalikan dalam hidup setiap kita. Kita nyanyikan kembali pujian ini, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Gembala Sidang. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Kami ada di dalam Engkau, dan biarlah Roh-Mu ada di dalam kami, bekerja di dalam kami, membangkitkan kami Tuhan. Kami tidak mau tenggelam di dalam keterpurukan, tapi kami tahu kalau ada Roh-Mu di dalam kami bangkit bersama dengan Engkau, kami maju bersama dengan Engkau, dan biarlah Roh-Mu yang akan terus membawa kami dalam kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, biarlah Roh-Mu yang terus memenuhi hati kami, memurnikan hidup kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi umat-umat yang siap di hadapan Engkau, yang layak di hadapan Engkau, dan menggenapi setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya urapan-Mu ada bersama-sama dengan setiap kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan, untuk terus ada di dalam kesetiaan kepada Engkau. Di dalam segala aktivitas yang kami kerjakan, biarlah kami boleh memuliakan nama-Mu. Hari ini kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pertolongan dan kemurahan Tuhan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kebimbangan Engkau memberikan jalan keluar. Dan biarlah ada sukacita untuk terus mengasihi dan mengiring Engkau. Kami berdoa bagi pemerintah negara kami, Engkau terus akan memberkati dengan hati yang takut akan Tuhan, dapat terus melayani, dapat terus memberi keputusan-keputusan yang baik bagi kesejahteraan bangsa. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami boleh memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini. Biarlah berkat dari Engkau, kemurahan dari Engkau ada menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Anak-Nya, dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Saat ku tak melihat jalanmu,